Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Di awal permenungan ini saya suka menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara kata diangkat dan terangkat. Sebab terkadang sejumlah orang mengalami kebingungan berhubungan dengan dua kata ini atau dua hal ini. Nah, diangkat berarti seseorang diangkat oleh kekuatan lain. Hal ini terjadi pada Bunda Maria. Bunda Maria diangkat ke surga oleh Allah sendiri. Sedangkan terangkat berarti naik oleh kekuatan sendiri. Inilah yang terjadi pada Yesus yang perayaannya kita rayakan hari ini, yaitu Yesus terangkat ke surga oleh kemuliaannya. Lebih daripada itu, Yesus terangkat atau naik ke surga dengan tujuan untuk mengirimkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, Yesus mengatakan, "Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Tujuan lainnya ialah untuk membawa jiwa-jiwa yang berada di tempat penantian ke surga. Termasuk juga Yesus telah akan menyiapkan tempat bagi kita semua. Bandingkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Bacaan Injil dan bacaan pertama hari ini mengisahkan bagaimana para murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus memberkati mereka, Yesus naik ke surga dengan kemuliaannya. Sedangkan di dalam bacaan kedua, penulis orang Ibrani menegaskan bahwa Yesus telah masuk ke tempat kudus. Bukan buatan tangan manusia, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Artinya, Yesus masuk ke dalam surga yang adalah milik Allah untuk kepentingan kita, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Penulis surat Ibrani juga menegaskan bahwa Yesus telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita semua, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Itu artinya untuk mencapai surga, Yesus adalah pintu, Yesus adalah tabir yang harus dilalui. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan Injil dan bacaan pertama mengisahkan tentang pokok iman yang kita rayakan hari ini, yaitu Yesus terangkat ke surga atau Yesus naik ke surga. Hari raya ini hendak mengingatkan kita semua bahwa tujuan akhir hidup kita ialah surga. Sehingga walaupun kita semua membutuhkan uang, kita mencari rezeki, kita bekerja untuk kesejahteraan kita, tetapi kita harus ingat bahwa tujuan akhir hidup kita bukanlah uang, bukanlah popularitas, bukanlah kekayaan dan lain sebagainya. Tujuan hidup kita atau tujuan akhir hidup kita sesungguhnya ialah surga. Karena itu, semua perkataan, perbuatan, perjuangan, pergumulan, dan segala sesuatu dari hidup kita di dunia ini terarah pada satu tujuan yang sama, yaitu surga. Kedua, di dalam bacaan kedua, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah tabir menuju surga. Dalam arti tertentu, untuk masuk surga, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus mencintai seperti Yesus mencintai, mengampuni seperti Yesus mengampuni, dan hidup kita harus menyerupai hidup Yesus sendiri. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi saksi. Itu artinya dengan hidup seperti Yesus hidup, pada saat itu kita telah menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Sebagaimana Yesus yang senantiasa menabur kasih dan kebaikan di dalam hidupnya, maka kita pun harus seperti Yesus. Ingatlah bahwa surga yang kita imani bukanlah surga yang lain, tetapi surga yang standar untuk masuk ke dalam surga itu ialah Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua.